kelompok 3. Nama saya Abdurrahman Saputro. Nama saya Yusuf Purun Sirait. Nama saya Rizky Lukayanti. Nama saya Fani Putri. Nama saya Zahra Tisita Mulekhay. Di sini kita akan menayangkan video wawancara yang bertema hemat energi. Selamat menyaksikan. Dadah. Yeay. Meningkatkan semua itu kan juga bisa menjadi pembelajaran atau pendidikan akan Menurut Ibu, siapa aja sih orang merasa siapa aja kayaknya semuanya ya, apalagi kayak kalian nih udah SMA mungkin dimulai dari diajarkan dari sedini mungkin supaya tahu kalau misalnya kalau kita boros energi dampaknya ini loh, nanti bisa menyebabkan apa namanya ini atau mencapai tadi apa namanya pemanasan global. Kalau pemanasan global itu terjadi semakin parah itu kan berbahaya. Jadi kasih tahu sebelum mungkin supaya masa remaja dewasa udah semakin keren lagi atau bisa membuat sesuatu hal yang caranya bisa semua orang bisa energi biar apa namanya bisa digunakan untuk pribadi atau ada cadangan energi lain bisa dimunculkan dari kayak Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tisita Mulekhay dan ini rekan saya Rizky Lukayanti. Kami dari kelompok 3 kelas 11E izin wawancara tentang hemat energi. Pertama itu, mengapa kita harus menghemat energi? Mengapa kita harus menghemat energi? Mungkin kalau menurut saya kita harus menghemat energi itu adalah salah satu menyelamatkan bumi kita, karena energi yang kita pakai itu adalah energi dari energi bumi. Itu dia. Bagaimana cara Bapak menghemat energi? Bagaimana cara saya menghemat energi? Terutama kita membicarakan, saya fokus ke energi listrik ya contoh. Kalau untuk energi listrik pada siang hari seperti ini kemungkinan besar saya pasti tidak akan menggunakan lampu. Itu. Terus yang kedua, apabila pada saat saya telah menggunakan listrik, contoh seperti mencharger handphone atau misalkan menonton televisi, itu pada saat saya tidak menggunakannya lagi pasti akan saya matikan atau saya cabut. Contoh kayak misalkan ngecas handphone, otomatis pada saat saya mengecas handphone jika saya sudah penuh itu saya cabut, dan bukan hanya masih ditempelkan tapi saya angkat dari stop kontaknya. Itu salah satu bentuk cara kita menghemat energi. Dampak yang terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Kalau misalnya dampaknya otomatis satu, pastinya kita tidak menghemat energi karena energi di sini kita bayar, otomatis kita akan menjadi pemborosan, ya kan, bayarnya akan menjadi mahal. Dan yang kedua, otomatis energi yang kita ambil dari bumi ini itu semakin banyak dan semakin cepat habisnya, dan kemungkinan besar umur bumi kita makin cepat juga berkurang. Selanjutnya, bagaimana Bapak dalam mengubah perilaku konsumsi energi? Mengubah perilaku konsumsi energi sama seperti tadi cara saya menghemat energi ya, berarti ya, yaitu dengan cara ya jika kita tidak menggunakannya lagi ya sudah kita cabut semua, kita matikan semuanya. Itu adalah salah satu bentuk perilaku untuk menghemat energi, dan kita pun juga harus menghimbau kepada teman-teman terdekat kita, terutama keluarga, karena keseringan kan di rumah kita AC ataupun kipas orang yang nggak ada masih tetap aja nyala biar ruangan itu adem, contoh kan kayak gitu. Yang terakhir, bagaimana peran pendidikan dalam mengubah perilaku konsumsi energi? Peran pendidikan pertama menghimbau kepada seluruh peserta didik maupun guru-guru ataupun keluarga besar di satuan pendidikan di sekolah, otomatis ada himbauan untuk tetap hemat energi. Dan yang kedua, untuk peserta didik maupun keluarga sekolah pasti kita batasi cara penggunaan listriknya, contoh dengan stop kontak kita yang tidak menyediakan terlalu banyak. Dua, lampunya yang bisa kita matikan langsung dari sentral seperti itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk pendidikan dan mendidik kepada peserta didik untuk kita benar-benar menghemat energi seperti itu. Makanya di setiap kelas nggak ada kan yang namanya stop kontak banyak kan. Sih. Sekian itu Pak yang dapat kami tanyakan kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai Pak Alfian tentang hemat energi. Bapak bersedia? Ya, insya Allah bersedia. Mengapa kita harus menghemat energi, Pak? Menurut Bapak? Kalau menurut pandangan saya itu sangat penting sekali. Karena kalau misalnya kita sangat boros energi itu sangat berpengaruh terhadap dampak yang lebih luas. Misalnya kita boros energi, misalnya cas HP, misalnya sambil mainan. Itu kan kalau misalnya memang sudah tidak diperlukan daya lagi, itu sangat boros energi. Yang pertama, biaya memang biaya listrik mahal, dan kedua, ya pokoknya semua berbagai pemborosan itu sangat tidak bagus. Kalau misalnya dampak yang besarnya itu adalah kalau pemborosan energi itu, yang pertama sumber daya pasti akan cepat habis. Yang kedua biaya biaya pasti membengkak ya kan. Dan yang ketiga itu juga bakalan berpengaruh ke sumber-sumber energi dari sumber lainnya gitu. Ya. Yang kedua, bagaimana cara Bapak untuk menghemat energi listrik? Oke, kalau misalnya yang jelas sih dimulai dari hal yang terkecil dulu saja. Kalau misalnya ada sumber listrik yang tidak digunakan seperti charger atau misalnya HP atau misalnya lampu sekalipun, hal-hal kecil seperti itu jika tidak digunakan itu lebih baik dimatikan saja. Hal-hal kecil seperti itu aja juga sangat membantu untuk penghematan energi dalam skala yang besar sebenarnya. Berarti kalau misalkan untuk mematikan keran air itu juga termasuk? Itu termasuk itu. Hemat energi. Ya. Yang pertanyaan yang ketiga, apa dampak yang terjadi jika tidak menghemat energi? Dampak yang terjadi sebenarnya kalau misalnya dalam waktu dekat itu masih belum ada dampaknya, belum ada efek dari pemborosan energi tersebut. Cuma kalau misalnya dilakukan secara terus-menerus dan jangka panjang, yang pertama ya biaya besar. Kalau misalnya energinya dapat diperbarui itu masih mending, paling kamu biaya cuma biaya tambahan besar untuk mengganti kerugian, mengganti energi yang sudah kamu gunakan. Cuma kalau misalnya energi tersebut tidak dapat diperbarui, maka sumber energi tersebut akan habis dalam waktu dekat 50 tahun ke depan. Yang harusnya 50 tahun ke depan sumber tersebut habis karena tidak dapat diperbarui, malah bisa jadi 25 atau mungkin lebih cepat lagi. Intinya pemborosan. Ya, pemborosan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana peran pendidikan dalam mengubah perilaku hemat energi? Yang jelas kalau misalnya untuk peran pendidikan itu adalah dimulai dari pembiasan para siswa dulu. Pembiasan siswa itu menurut saya pribadi penting. Karena kalau misalnya dengan kita tidak mengajarkan pembiasan apalagi untuk penghematan energi, kalian ada kebiasaan hemat energi tidak? Ada lah ya. Nah, itu termasuk ya udah kalau misalnya kalian sudah ada kebiasaan berhemat energi, berarti ya itu sudah kalian sudah menyelamatkan, ya menerapkan dan juga menyelamatkan bumi ini dari habisnya sumber energi. Berarti dari mulai inti-inti kecilnya dulu. Ya, yang penting dimulai dari kebiasaan kecil terlebih dahulu. Pasti insya Allah yang lebih besarnya bakalan mengikut dengan sendirinya, tergantung dengan bidangnya kalian masing-masing gitu. Bidang yang kalian terapkan. Oke, lanjut. Ya, soal nomor 5, bagaimana soal nomor 6 ya, iya itu. Menurut Bapak, siapakah yang harus menghemat energi? Menurut saya pribadi, setiap orang yang menyadarinya, setiap orang yang memiliki kesadaran itu wajib untuk menghemat energi. Tergantung kalau misalnya semua orang ya? Iya, kewajiban semua orang. Tergantung kalau misalnya memang sumber energinya memang tidak tidak digunakan lagi, memang harus dimatikan. Kalau misalnya memang kebutuhan orang tersebut harus menggunakan energi secara besar seperti bos perusahaan atau mungkin sekolah, itu kan membutuhkan energi yang besar, itu tidak masalah. Ya, asalkan memang pada tempatnya dan juga pada waktu yang ditentukan yang memang harus digunakan energi tersebut. Ya. Oke, segitu saja wawancara dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak. Ya, sama-sama. Maaf sudah direpotkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kita akan mewawancarai Pak Ujang dan Pak Ocit yang berjudul hemat energi. Menurut Bapak, kenapa sih kita harus menghemat energi? Ini ke siapa? Ke saya apa? Kedua-duanya. Oke, jawab dulu. Apaan tadi pertanyaan? Menurut Bapak, kenapa sih kita harus hemat energi? Udah, saya jawab dah. Tuh, apa man? Jawab dulu.
Kenapa kita harus menghemat energi? Sekarang kita kan kelihatan kalau pulang AC lupa dimatikan, kipas lupa dimatikan. Nah itu salah satu tidak menghemat energi. Karena itu sangat mohon siswa yang membangkit kelas itu diperhatikan. Pak Ocit, Dan remote harus dikembalikan di tempat semula. selanjutnya apa dampak yang terjadi jika kita tidak menghemat energi? Kebakaran. Menurut Pak Ujang? Besar. Menurut Bapak, siapakah yang harus menghemat energi di sekolah ini? Tergantung dari pihak sekolah apa anak-anak ini. Dari pihak sekolah. Dari pihak sekolah. Kalau pihak sekolah kita tergantung dari anak. Itu yang tadi dibilang, lupa matikan AC, lupa matikan kipas. Cuman itu larinya kesadaran dari anak. Pak Ocit, Dia lupa mematikan AC dan kipas angin. Sekarang saya akan nanya, apakah pihak sekolah sudah melakukan hal yang tepat untuk mengatasi hal ini? Apakah pihak sekolah sudah melakukan hal yang tepat untuk mengatasi pemborosan yang biasa? Kalau pihak sekolah mengatasi itu tergantung pada diri sendiri, diri kita masing-masing. Apa itu sudah mati, apa ini? Cuman kalau sekolah, pihak sekolah cuman menyiapkan prasarana itu. Jadi tanggung jawabnya itu siswa juga, bukan OB, bukan Pak Sapam, siswa mempunyai ruangan itu. Apakah tantangan terberat yang dihadapi dalam upaya menghemat energi? Nah, itu salah satunya yang tantangan kita tuh ya. Ya itu tadi, intinya kembali kepada siswa. Kalau siswa tidak lupa, tidak teledor sama itu, mungkin kita nggak ada masalah. Ya kan? Anak-anak aja, apa tip lari tuh. Kalau menurut Pak Ocit, Dan mengontrol kembali, mematikan kipas angin dan AC. Sesuai nggak sama pertanyaan Ya coba? kan sama kan? Iya. Mengontrol kembali kan dan mengecek kembali udah mati apa belum. Udah. Apalagi? Sudah. Terima kasih buat Pak Ocit sama Pak Ujang Suryana. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancari tentang tema hemat energi. pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus menghemat energi? Karena kalau kepanasan takutnya buminya rusak. Oke, selanjutnya yang kedua, bagaimana cara kamu untuk menghemat energi? Mematikan barang yang berbau listrik seperti mencabut kipas kalau tidak diperlukan atau mematikan AC. Selanjutnya, apa dampak yang terjadi jika tidak menghemat energi listrik? Musim kayak apa sih, pemanasan global. Oke, selanjutnya, menurut kamu bagaimana cara mengatasi orang boros terhadap energi listrik? Memberitahunya untuk tidak memboros listrik dan memberitahunya untuk menghemat listrik. Pertanyaan yang terakhir, apakah tantangan terbesar yang dihadapi dalam menghemat energi? Tantangan besar ya, mematikan aja saat pagi itu sih, siang hari soalnya itu benar panas banget kan ya, terus disuruh mama matiin AC. Ya, sekian wawancara dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.